Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau perumpamaan tentang anak yang hilang memberitakan kepada kita tentang kasih karunia Injil yang sungguh membesarkan hati kita semua, maka perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ini memberitahukan kita tentang murka Allah yang akan datang, dan ini dimaksudkan untuk menyadarkan kita. Mereka yang tidak mau disadarkan olehnya akan segera terlena dalam dosa. Orang-orang Farisi mengolok-olok khotbah Kristus yang menentang hal-hal duniawi. Karena itu perumpamaan ini dimaksudkan untuk mengingatkan si pengejek-pengejek itu supaya berhati-hati. Injil Kristus bertujuan untuk membantu kita menjadi siap untuk menerima kemiskinan dan mengalami penderitaan, dan mempersenjatai kita untuk melawan godaan duniawi dan kesenangan jasmani. Nah, perumpamaan ini yang dengan jelas mengajak kita untuk melihat akhir dari kehidupan kedua orang tersebut di dunia yang lain, memberi gambaran jauh ke depan mengenai dua tujuan utama tersebut.
Perumpamaan ini berbeda dari perumpamaan-perumpamaan Kristus yang lain. Di dalam perumpamaan-perumpamaan lainnya, hal-hal rohani digambarkan melalui kemiripan dengan hal-hal duniawi. Misalnya, perumpamaan tentang si penabur dan benih gandum, anak yang hilang, dan semua perumpamaan lainnya, kecuali perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ini. Dalam perumpamaan ini, hal-hal rohani itu sering digambarkan dalam bentuk cerita atau uraian dalam keadaannya yang baik dan buruk di dunia ini dan di dunia lainnya. Kita tidak menyebut perumpamaan ini sebagai suatu kisah tentang suatu kejadian tertentu. Namun demikian, kejadian seperti ini benar-benar merupakan kenyataan yang terjadi setiap hari, yaitu bahwa orang miskin yang hidupnya saleh sering diabaikan dan diinjak-injak orang, lalu mati meninggalkan kesengsaraan mereka dan pergi ke surga yang penuh dengan kebahagiaan sempurna dan sukacita penuh yang telah dibuat menjadi tempat menyenangkan bagi mereka yang sebelumnya mengalami banyak duka cita. Sebaliknya, orang kaya yang hidup dalam kesenangan dan kemewahan tidak pernah berbelas kasihan kepada yang miskin ketika mati, masuk ke dalam keadaan yang penuh siksaan yang tak terkirakan. Dan ini sungguh terasa sangat menyakitkan dan mengerikan bagi mereka. Oleh karena sebelumnya mereka sudah terbiasa hidup dalam kesenangan duniawi. Dan tidak akan ada kelepasan dari siksaan itu. Apakah itu suatu perumpamaan? Perbandingan apa yang ditunjukkan di sini? Kisah antara Abraham dan orang kaya ini sungguh hanya merupakan sebuah gambaran saja supaya ceritanya lebih menyentuh, seperti halnya antara Allah dan setan dalam kitab atau kisah Ayub. Juru selamat kita datang untuk memperkenalkan kita dengan dunia yang lain dan untuk memperlihatkan kaitan yang ada antara dunia ini dan dunia itu. Di dalam uraian atau Injil yang barusan kita dengarkan, mencoba mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, kehidupan itu dikatakan menyiapkan kematian. Ungkapan tersebut ada benarnya. Kehidupan menjadi kesempatan untuk melakukan segala yang baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kisah orang kaya dan Lazarus mau mengajarkan bahwa melakukan yang baik kepada sesama untuk memuliakan Tuhan merupakan hal yang paling dituntut ketika kita masih hidup dan orang lain itu juga tentu masih hidup. Orang kaya mempunyai kesempatan yang baik semasa hidupnya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia memiliki kekayaan melimpah untuk digunakan demi kemuliaan Allah, tetapi ia mengabaikannya. Ia mendapat kesempatan untuk membantu sesama yang membutuhkan, tetapi ia tidak melakukannya. Lazarus adalah seorang yang miskin, yang menderita, yang penuh dengan borok. Pengemis dengan badan penuh borok yang berbaring di depan pintu orang kaya. Lazarus berharap mendapatkan makanan sisa-sisa orang kaya tersebut, bahkan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Namun jangankan belas kasihan yang ia dapat, malah anjing-anjing si orang kaya yang datang dan menjilati boroknya. Dalam hal ini, Yesus mau menggambarkan betapa hina dan rendahnya seseorang yang tak berdaya di dunia ini di hadapan orang kaya. Ketika Lazarus dan juga orang kaya itu meninggal, perubahan mulai terlihat. Lazarus yang miskin dan penuh borok itu disambut oleh malaikat dan dibawa pada Abraham yang merupakan leluhur bangsa Israel. Hal ini mau menunjukkan bahwa Lazarus berada di dalam kemuliaan, sedangkan orang kaya itu sangat menderita, bahkan yang memohon agar Lazarus dapat memberinya setetes air di lidahnya. Orang kaya yang digambarkan dalam Injil ini adalah orang kaya yang egois. Hidupnya hanya berpusat pada diri sendiri dan tidak pernah berbuat baik. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan kepadanya untuk mau berbuat baik, yaitu melalui Lazarus yang sakit dan miskin. Orang kaya ini berdosa dan masuk neraka dengan segala penderitaan yang luar biasa. Bukanlah hal yang karena dia memiliki banyak harta, tetapi letak kesalahannya ialah karena ia mengubah fungsi harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya.
Dengan kekayaan dan hartanya dia tidak lagi peduli dengan sekitarnya, bahkan dengan Tuhan sekalipun. Ketika Tuhan mempercayai kita dengan rahmat, harta, kepemilikan, keberlimpahan segala sesuatu, maka gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan dan memanusiakan manusia. Tidak ada salahnya ketika kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa manusia diberikan segala petunjuk bagi bagaimana semestinya mereka menunjukkan kepedulian kepada sesamanya. Cukuplah dengan mengikuti semua ajaran Musa dan para nabi dan tidak perlu menunggu bukti keajaiban seperti mendengar laporan dari orang yang kembali dari kematian. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah ini kita diajak untuk berpuasa dan berpantang. Selain itu puasa kita jalankan, kita lakukan bagaimana kita supaya menjadi orang kaya yang murah hati, yang berbelas kasih, yang rela, yang peduli, yang rendah hati, yang mau berbagi kegembiraan kepada semua orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan karya amal kasih dari kita semua. Sehingga kelak ketika kita mengakhiri hidup kita, kita akan dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan dan kita akan hidup berbahagia bersamanya karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita tidak mau seperti orang kaya yang tidak punya kepekaan, tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian. Tentu kita mau seperti Lazarus yang mengemis akan belas kasih Tuhan karena ia merasa bahwa dirinya adalah orang miskin, orang hina, orang yang tak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Sehingga ia memperoleh kebahagiaan ketika ia mati. Tujuan dan akhir dari finalisasi semua perjuangan kita di dunia ini ialah hidup berbahagia bersama Musa, bersama Abraham, bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di sana kita akan bersuka cita, hidup kekal abadi di tempat terindah yang Tuhan sediakan. Semoga. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihi kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.